Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kita akan memasuki tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun KD-nya yaitu PPKN KD 1.4, 2.4, dan 3.4. Selanjutnya ada Bahasa Indonesia KD 3.4 dan IPS KD 3.3. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan mengamati iklan pada majalah, siswa dapat menjelaskan isi iklan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan membaca tentang teks materi tentang iklan, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berlatih menjawab soal, siswa dapat menunjukkan dan menuliskan jenis iklan dan informasi penting yang terdapat dalam iklan dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi tentang perilaku yang mengindahkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang mengindahkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dan akibatnya dengan tepat. Selanjutnya untuk nomor 6, dengan kegiatan berlatih menjawab soal, siswa dapat menuliskan makna persatuan dan kesatuan serta akibat dari tindak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara dengan tepat. Yang ketujuh, dengan kegiatan membaca teks tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dan jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan tepat. Yang kedelapan, dengan kegiatan mencoba membuat peta pikiran tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, siswa dapat mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan berdiskusi tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat menuliskan akibat jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Sudah siapkah belajar untuk pagi hari ini? Ya, siapkan buku paketnya untuk disimak nantinya. Minggu pagi, Edo sedang membersihkan halaman depan rumah yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran pada Edo. Edo menerima koran tersebut dan melihatnya sekilas sebelum diserahkan kepada ayah. Berita utama pagi itu telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Edo sengaja tidak langsung memberikan koran pada ayahnya. Ia melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran. Tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Ia teringat dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah beberapa hari yang lalu. Pelajaran tersebut membahas tentang iklan di media cetak. Iklan apa yang dilihat oleh Edo? Perhatikan iklan yang dilihat Edo pada koran. Di situ terdapat iklan tentang Pepsodent. Di dalam iklan tersebut terdapat keunggulan produk, yaitu antara lain mengurangi linu dalam 30 detik, kemudian membersihkan karang dan gigi. Ya, setelah kalian melihat iklan tadi,
Kalian jelaskan tentang isi iklan tersebut dan uraikan pada buku tulis kalian. Edo selesai melihat koran. Kemudian ia segera menyerahkan koran tersebut kepada ayahnya dan kembali ke halaman. Edo bergegas membersihkan halaman hingga selesai. Setelah itu, Edo mencuci kaki dan tangan, kemudian menuju ruang belajarnya. Ia ingin melanjutkan belajar tentang materi iklan yang beberapa hari sebelumnya telah ia pelajari di sekolah. Mari simak materi iklan yang dipelajari oleh Edo selanjutnya. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu iklan tentang pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak untuk tentang suatu hal. Misalnya iklan duka cita. Berikut contoh iklan pemberitaan pada media cetak. Ya, di dalam iklan tersebut tertera foto tentang seseorang yang telah meninggal dunia. Kemudian dituliskan hari, tanggal, dan tahun. Kemudian yang kedua yaitu iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang. Perhatikan contoh berikut ini. Berikut merupakan contoh iklan penawaran atau niaga, yaitu tentang burger. Kemudian yang ketiga yaitu iklan tentang layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Berikut adalah contoh iklan layanan masyarakat. Di situ terdapat gambar pantai yang menerangkan tentang hidup ini jauh lebih indah tanpa narkoba. Selanjutnya, kalian amati iklan yang terdapat dalam sebuah majalah berikut. Ya, setelah kalian amati jenis iklan apakah pada gambar di atas, apakah informasi penting dalam iklan tersebut, tuliskan pada buku tulis kalian. Iklan di atas memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, terapkan sikap dan perilaku untuk saling toleransi antar sesama, saling menghargai, tidak menang sendiri, menghormati orang lain, dan selalu rukun. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Tentu akan terjadi perpecahan yang menyebabkan kehidupan terganggu dan tidak nyaman. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena
tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Apabila anggota keluarga selalu bertengkar dan tidak rukun, persatuan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Setiap anggota keluarga harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan keluarga. Pertengkaran yang terjadi di dalam sebuah keluarga karena adanya unsur keegoisan dan tidak mau mengalah satu sama lain. Selanjutnya yaitu kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Sebuah keluarga harusnya memiliki tujuan yang sama untuk diperjuangkan dan dicapai bersama. Ketika satu dengan lainnya memiliki perbedaan, maka ketidakrukunan bisa terjadi secara otomatis. Kurangnya keakraban di dalam keluarga. Keakraban dalam keluarga sangat penting. Keakraban keluarga dapat menunjang persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Ketidakakraban biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi antara anggota keluarga. Selain itu, pertengkaran yang selalu terjadi dalam sebuah keluarga juga menjadi penyebab kurangnya keakraban dalam keluarga. Selanjutnya yaitu di lingkungan sekolah. Faktor yang mempengaruhi karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Rasa sombong timbul karena adanya rasa bangga pada diri sendiri yang berlebihan. Rasa sombong dapat membuat kita terpisah dari teman di kelas. Rasa sombong juga membuat hubungan dengan teman sekolah menjadi renggang. Selain itu, rasa sombong juga dapat menjadikan kita orang yang tidak peduli terhadap sesama teman. Rasa sombong dan sikap tidak peduli menyebabkan tidak adanya persatuan dan kesatuan di kelas dan di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada membeda-bedakan teman. Persatuan berarti tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, seseorang peserta didik dapat memilih-milih teman berdasarkan agama, suku, maupun ras. Hal ini bukan merupakan sikap terpuji dan justru bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila ketiga. Faktor lain yang ada di lingkungan sekolah yaitu mengolok-olok teman. Mengolok-olok atau mengejek teman merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Mengolok-olok akan melukai perasaan dan hati teman sekolah. Mengolok-olok teman menandakan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dari seorang peserta didik. Selanjutnya terjadi tawuran. Tawuran biasanya berawal dari mengolok-olok teman. Akibat dari olok-olok berlanjut menjadi pertikaian fisik. Pertikaian fisik menjadi semakin serius dan dapat membuat orang lain turut merasa terluka. Tawuran dapat terjadi antar sekolah. Tawuran menandakan tidak adanya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu di lingkungan negara. Contohnya yaitu hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Kehidupan sosial atau bermasyarakat membutuhkan banyak hal untuk dijalani dan dipatuhi. Misalnya, harus adanya saling toleransi dan tenggang rasa agar hubungan antar warga masyarakat dapat dipertahankan dengan baik.
Namun tanpa adanya rasa persatuan, tenggang rasa, dan toleransi, mustahil dapat bertahan. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan tidak adanya persatuan dan kesatuan di dalam bangsa yaitu perpecahan bangsa. Karena setiap individu merasa memiliki kepentingannya sendiri dan semakin tidak memperdulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Setiap individu pasti memiliki kepentingannya sendiri, akan tetapi kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita juga harus memperdulikan kepentingan orang lain. Apabila kita tidak memperdulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Selanjutnya, contoh yang lain yaitu melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Salah satu penyebab melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa karena rakyat yang tidak bersatu. Ketika rakyat tidak lagi bersatu, serangan dari luar akan dengan mudah masuk ke tanah air. Serangan dari luar juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Kamu telah mengetahui tentang sebab akibat yang timbul apabila kita tidak mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. Ya, silakan pertanyaannya kalian jawab. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 pada buku tulis kalian. Setelah selesai belajar, Edo teringat berita utama yang ia baca di koran, yaitu terjadi pertengkaran antar warga akibat persaingan bisnis. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam sebuah kegiatan ekonomi terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi.
Distribusi adalah menyalurkan atau menyampaikan barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan. Ketika kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Kamu telah memahami tentang kegiatan ekonomi dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Untuk mengembangkan keterampilan berpikirmu, buatlah min up atau peta pikiran dari materi yang telah kamu pelajari tersebut. Min up dapat dibuat pada kertas manila, asturo ataupun kertas karton. Kamu bebas berkreasi menggunakan spidol warna-warni dan membuat bentuk min up sesuai keinginan. Buatlah sebaik dan sekreatif mungkin. Berikut contoh peta pikiran tentang kegiatan ekonomi. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bakuru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.